Ini yang paling utama yang sudah kita suarakan sejak di PN Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Tinggi Semarang, sampai Mahkamah Agung. Apa itu? Ya, ini presiden telah terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Kenapa? Karena presiden terbukti melalui putusan pengadilan ijazahnya palsu. Kenapa ijazahnya palsu disimpulkan demikian? Karena aslinya tidak pernah ada. Alhamdulillah kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, segenap rakyat Indonesia yang pada malam hari ini mengikuti agenda siaran pers atau press release resmi dari tim pembela ulama dan aktivis yang dikomandani oleh abang kita, Bang Egy Sujana. Dan malam ini kami ingin merespon peristiwa pada tanggal 22 Januari, yakni hari Senin 22 Januari 2024 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebelum memberikan respon dan nanti juga akan ada pandangan hukum dari tim pembela ulama dan aktivis terkait peristiwa tersebut, perlu kami sampaikan kronologis peristiwanya, kenapa malam hari ini kami membuat siaran pers terkait peristiwa tersebut. Perlu untuk diketahui bahwa kami telah lama melakukan upaya untuk memperbaiki negeri ini dengan meluruskan jalan konstitusi dari kinerja eksekutif yang dipimpin oleh presiden melalui proses kontrol lembaga eksekutif. Pada tahun 2020 yang lalu, bahkan kami melakukan proses gugatan perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum kepada dua lembaga negara sekaligus. Yang pertama, lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Yang kedua, lembaga eksekutif Presiden Republik Indonesia. Sehubungan dengan adanya pelanggaran konstitusi berupa perbuatan tercela, di mana perbuatan tercela yang dimaksud adalah adanya kebohongan yang dilakukan oleh seorang presiden, ingkar dan khianat seorang presiden, dan bahkan ada daftar 66 kebohongan saudara Joko Widodo yang semestinya dilakukan proses kontrol oleh lembaga legislatif, yakni DPR. Namun karena saat itu kita bawa aspirasi ke DPR tidak diakomodir oleh DPR, maka kami melakukan inisiatif menggugat secara perdata lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan tidak berfungsinya lembaga DPR dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap lembaga eksekutif. Saat itu kami meminta kepada Majelis Hakim agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sekaligus menghukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menjalankan kewenangannya dalam rangka menjalankan fungsi kontrol, yakni segera mengaktifasi ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 melalui hak angket yang dilanjutkan dengan proses hak menyatakan pendapat, yang selanjutnya perkara itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pilar dalam proses kontrol lembaga presiden di negara kita dilakukan melalui 3 proses sekaligus. Yang pertama, proses politik di DPR RI. Yang kedua, proses justisia atau yuridis di Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga, proses penuntasan di Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui sidang istimewa. Kita semua di TPUA ingin menegaskan bahwa kami mengajukan upaya penyampaian aspirasi pemakzulan terhadap saudara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bukan karena motif pilpres, bukan karena panik, bukan karena kalah, karena kami bukan kontestan pemilu, bukan capres, bukan tim sukses capres salah satu dari 3 pasangan capres, dan bukan karena motif takut kalah atau panik,
Kami hendak meluruskan jika ada pandangan bahwa penyampaian aspirasi pemazulan ini karena motif panik dan takut kalah dalam proses Pilpres, kami tegaskan itu keliru. Jadi motif kami sudah sejak tahun 2020 dan divonis di 2021, saat itu divonis NO, tapi dengan adanya perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kami gugat DPR dan juga Presiden itu untuk menunjukkan bahwa motif kami semata-mata ingin menegakkan marwah Presiden melalui proses kontrol dan agar tidak ada lagi legacy yang hitam di bangsa kita ini, karena pernah tercatat dalam sejarah Republik kita dipimpin oleh presiden yang berijazah palsu. Selanjutnya kami ingin tegaskan bahwa kami mendapatkan momentumnya untuk bisa menyambangi DPR RI karena sekira pada tanggal 13 Januari 2022 yang lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat Saudara Puan Maharani dalam satu wawancara media menyampaikan bahwa aspirasi pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo adalah aspirasi yang tidak bisa ditolak. Karena itu justru DPR mempersilahkan kepada segenap rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hanya saja Saudara Puan Maharani selaku pimpinan DPR RI meminta untuk kepada para penyampai aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan bukti, alasan, serta urgensi. Nah, karena itulah kemudian pada tanggal 17 Januari 2024 yang lalu kami mengirimkan surat resmi kepada pimpinan DPR RI juga 9 fraksi yang ada di DPR RI. Kami tembuskan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kami tembuskan juga kepada fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional P3, Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa. PKS belum. PKS sudah tadi saya jelaskan, Partai Keadilan Sejahtera begitu ya. Oh iya. Artinya kami beritikat baik dengan mengapresiasi sekaligus menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan DPR RI, dan kami tegaskan bahwa statement Mbak Puan atau Saudara Puan Maharani bukan statement pribadi, bukan statement partai, karena itu disampaikan resmi di komplek parlemen, sehingga pernyataan Puan yang membuka aspirasi bagi segenap rakyat yang ingin menyampaikan pandangan, pendapat, aspirasi terkait pemakzulan Presiden Joko Widodo adalah pandangan resmi dari DPR. Dan sayangnya pada tanggal 22 Januari 2022 hari Senin, sejalan dengan jadwal yang kami usulkan agar bisa bertemu dengan pimpinan DPR yang terhormat, nyatanya kami tidak diterima, bahkan kami mendapatkan tindakan yang tak layak sebagai rakyat yang notabene harusnya adalah majikan dari wakil-wakil yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tentu pemirsa segenap rakyat Indonesia sudah tahu bagaimana perlakuan tim PAMDAL, pengamanan daerah atau lingkungan di dalam komplek parlemen terhadap kami, dan kami meyakini itu tidak mungkin dilakukan tanpa ada instruksi dari pimpinan. Karena itu kami mempertanyakan bagaimana bisa ada statement dari Ketua DPR RI yang meminta kepada kami untuk datang ke gedung DPR RI, tapi pada saat yang sama setelah kami datang justru kami mendapatkan perlakuan yang tak layak, perlakuan yang tidak semestinya diterima oleh rakyat yang ingin mengadukan aspirasinya, yang sebelumnya aspirasi itu dipersilahkan oleh pimpinan DPR RI. Karena itulah malam ini kami ingin memberikan respon terhadap insiden pada hari Senin 22 Januari 2022 kemarin, di mana surat juga sudah resmi kami kirimkan. Sekaligus kami ingin juga konfirmasi bahwa 22 Januari kemarin kami juga kirimkan lagi surat permohonan
audiensi yang kemudian kami lengkapi dengan aspirasi pemajulan Presiden Jokowi terdiri dari dasar hukum, kemudian memuat alasan, bukti, dan urgensi, termasuk kesimpulan dan permohonan. Artinya 2 kali ya? Ya, udah yang kedua. Dan tegas dalam kesimpulan dan permohonan, kami sampaikan 3 kesimpulan dan 1 permohonan kepada pimpinan DPR RI. Kesimpulan yang pertama, kesimpulan kami bahwa Saudara Joko Widodo telah terbukti melanggar konstitusi, khususnya pasal 7A, berkaitan dengan perbuatan tercela karena melakukan cawe-cawe dalam Pilpres. Nanti rinciannya Bang Egy. Dan itu pengakuannya. Kesimpulan yang kedua, Saudara Joko Widodo telah terbukti tidak lagi memenuhi syarat karena ijazahnya palsu. Kesimpulan yang ketiga, Saudara Joko Widodo telah terbukti melakukan perbuatan tercela karena terbukti melakukan nepotisme sehubungan dengan majunya Gibran Rakabuming Raka yang tidak lain dari anak presiden yang diloloskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang diketahui oleh Anwar Usman, yang tidak lain Anwar Usman adalah adik ipar dari Saudara Joko Widodo dan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Dan akhirnya di dalam permohonan yang terakhir kami meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku lembaga yang berwenang pada tingkat pertama untuk melakukan proses pemajulan untuk segera menindaklanjuti proses pemajulan berdasarkan kewenangan yang melekat pada DPR. Ini juga sudah kami kirim, bahkan secara spesifik kami kirimkan juga pada seluruh fraksi. Tanda terimanya sudah ada. Dan karena itulah malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, pertama Profesor Dr. Egy Sujana selaku Ketua Umum TPUA untuk memberikan pandangan terhadap aspirasi dari TPUA dan mewakili beberapa elemen masyarakat yang kemarin juga ikut hadir. Kenapa mengajukan aspirasi pemajulan terhadap Presiden Joko Widodo substansinya. Dan selanjutnya nanti juga ada Bang Azam Khan untuk menjelaskan apa sih motifnya, kenapa kok harus repot-repot TPUA mewakili ya masyarakat untuk mengajukan pemakzulan. Kenapa nggak fokus saja pada tindakan yang lain, kenapa harus TPUA. Dan yang ketiga ada Buya Fikri Bararino nanti menyampaikan bagaimana sih aspirasi para alim, para ulama melihat dinamika ini. Apakah mereka ridho ya mendengar kabar ada presiden berijazah palsu begitu, atau justru ada dorongan dari ulama juga untuk segera memproses ini agar dapat dibuktikan. Kalau ternyata ada aslinya, Saudara Joko Widodo juga bisa dibersihkan melalui proses yang ada di DPR. Saudara Presiden bisa membawa ijazah aslinya. Saudara Presiden bisa tunjukkan kepada pimpinan DPR RI. Saudara Presiden juga bisa tunjukkan kepada seluruh rakyat. Dan sejak itu Saudara Presiden bisa bersih dari praduga berijazah palsu. Demikian pengantar dari saya, dan untuk menyingkat waktu yang pertama kali kami persilakan kepada Bang Egy Sujana untuk menyampaikan pandangannya, dan nanti saya secara khusus juga akan menyampaikan bukti-bukti yang relevan yang berkenaan dengan penyampaian aspirasi tentang pemakzulan Joko Widodo yang seyogianya kami serahkan tanggal 22 Januari kemarin, tapi karena kami ditolak masuk, bukti itu urung untuk kami serahkan. Kepada Bang Egy Sujana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Ahmad Khazinuddin yang dimuliakan Allah. Sahabat saya Azam Khan juga yang dimuliakan Allah, dan Fikri Bareno Ustadz insyaallah yang dimuliakan Allah untuk memberikan sudut pandang dari kaum ulama nanti. Saudara-saudara, substansinya adalah kita mengacu ke Undang-Undang Dasar 45. Mulai dari pasal 1, ayat 1, negara kita ini republik. Everybody, siapapun yang belajar pasti sudah mengerti. Re itu kembali, publik itu kita semua masyarakat, rakyat. Jadi republik itu betul-betul berkedaulatannya itu ada pada rakyat. Maka pasal 1 ayat 2, negara kita berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 3-nya,
negara Republik Indonesia berdasar kepada hukum. Ini penting sekali di dalam berbangsa dan bernegara memakai istilah republik. Tapi kemarin kami mengalami pengertian republik rasanya komunis gitu loh. Karena represif, otoriter, dan sepertinya tidak boleh ada oposisi. Itu ciri-ciri komunis. Jadi memahami komunis bukan cuma anti Tuhannya, tapi perilaku yang bertentangan dengan kepentingan publik yang harusnya diurus. Dan bahkan kita datang karena Ibu Puan Maharani telah menyatakan, atau bahasa lainnya dalam pengertian hukum bisa dikatakan menantang, untuk yang mau memakjulkan silahkan apa bukti-buktinya, silahkan apa urgensinya gitu. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan ini saya ingin menekankan secara serius bahwa kami datang kemarin itu menjawab tantangan, atau lebih tepat himbauan lah. Kalau disebut tantangan kan tidak elok juga. Himbauan dari Ketua DPR RI untuk menerangkan bukti-bukti apa yang pantas di dalam memakjulkan Presiden Joko Widodo. Dan urgensinya apa gitu loh. Nah, dua hal ini yang ingin saya tekankan. Bahwa di dalam pengertian tentang alat-alat bukti, nanti Adinda Asinuddin bisa sedikit lebih menekankan, atau bisa dilihatin dulu mungkin poin-poin pentingnya supaya momentumnya sistematis, bahwa kita ini betul-betul memiliki alat bukti. Sekaligus diterangkan, silakan sedikit dulu, nanti saya lagi yang menerangkannya. Baik. Jadi Terima kasih, Bang. ya, supaya nanti momentumnya pas gitu. Ya. Ada 3 isu di dalam konstitusi yang kami sampaikan aspirasinya kepada DPR. Karena di dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu pintu pemakzulan ada 2 pintu utama. Yang pertama, terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Yang kedua, terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Dan untuk perbuatan yang melanggar hukum ada beberapa, ada korupsi, pengkhianatan kepada negara, kejahatan berat lainnya, termasuk melakukan perbuatan tercela. Nah, kualifikasi yang kami ajukan itu ada 2 hal utama. Yang pertama, perbuatan tercela. Yang kedua adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Sebagaimana contoh di dalam ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, calon presiden dan wakil presiden itu memiliki syarat, diantaranya harus berkewarganegaraan Indonesia, ya, berijazah minimal SMA sederajat, termasuk kemarin harusnya minimum 40 tahun, tapi karena sudah diuji MK yang 40 tahun dirubah gitu. Nah, dalam konteks ini perbuatan tercelanya apa? Perbuatan tercelanya ada 2 kualifikasi. Yang pertama adalah presiden tidak berijazah SMA, Perbuatan tercela adalah presiden melakukan tindakan cawe-cawe terhadap pemilu. Dibuktikan dengan apa? Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dan putusan Mahkamah Kehormatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 02 tahun 2023. Ada pertanyaan tentunya dari masyarakat, dari publik, segenap rakyat Indonesia. Itu kan bukti untuk kasus Anwar Usman. Itu kan bukti untuk kasus judicial review. Kenapa dibawa sebagai bukti pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo? Alasannya demikian. Analogi sederhananya adalah demikian. Ketika kita sedang puasa saum sunnah Senin, datang saat azan maghrib, maka azan maghrib itu bisa menjadi bukti 2 perkara sekaligus. Pertama, bukti masuknya maghrib untuk memulai sholat maghrib. Yang kedua, bukti masuknya maghrib sebagai tanda berbuka puasa. Sehingga apa? Maghrib itu bisa untuk dasar melakukan buka puasa, juga bisa dijadikan dasar untuk
sholat maghrib. Dan putusan MK itu memang bisa dijadikan bukti Anwar Usman melakukan perbuatan tercela, sekaligus bisa dijadikan bukti bahwa ada cawe-cawe presiden di sana. Karena tanpa putusan MK nomor 90 yang kemudian didelegitimasi dengan putusan Majelis Kehormatan MK nomor 02, Gibran nggak mungkin maju. Dan sejak awal presiden sudah menyatakan akan cawe-cawe, tidak akan netral. Dan dengan munculnya putusan 90 judicial review itu adalah bukti bahwa presiden cawe-cawe terbukti. Akhirnya anak presiden bisa lolos. Sehingga putusan itu kami bawa sebagai bukti. Ini nyata cawe-cawe. Dan cawe-cawe itu dalam pandangan kami masuk kategori perbuatan yang tercela. Seorang presiden harusnya menjadi presiden bagi segenap rakyat. Jadi presiden seluruh capres-cawapres, bukan presiden bagi pendukungnya, bukan presiden hanya bagi pasangan 02, yakni Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Yang kedua, putusan ini juga kami jadikan bukti dalam konteks apa? Dalam konteks untuk membuktikan bahwa ada nepotisme di sana. Dan Bang Egy yang sebelumnya menambahkan ini memang penting, harus masuk nepotisme. Kenapa? Karena relasi putusan MK nomor 90 tidak mungkin keluar kalau tidak dikeluarkan Anwar Usman. Anwar Usman punya relasi hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi melalui istrinya Hidayati. Gibran punya relasi kepada Anwar Usman sebagai paman melalui bibinya atau melalui bapaknya. Sehingga putusan yang meloloskan Gibran sebagai cawapres, putusan 90, itu juga menjadi putusnya menunjukkan adanya nepotisme. Sementara nepotisme itu sendiri di dalam konteks pilpres tentu perbuatan tercela. Nah yang ketiga, ini yang paling utama, yang sudah kita suarakan sejak di PN Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Tinggi Semarang, sampai Mahkamah Agung. Apa itu? Ya, ini presiden telah terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Kenapa? Karena presiden terbukti melalui putusan pengadilan ijazahnya palsu. Kenapa ijazahnya palsu disimpulkan demikian? Karena aslinya tidak pernah ada. Apa argumentasinya? Yang pertama, sebelumnya Bambang Tri dan Gus Nur didakwa dengan pasal berlapis, kabar bohong, penodaan agama, ITE. Tetapi sampai pada tuntutan Gus Nur didakwa dengan dituntut 10 tahun dengan kabar bohong, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Divonis berapa? 6 tahun. Kami mengajukan upaya banding. Oleh Pengadilan Tinggi Semarang dianulir putusan Pengadilan Negeri Negeri Surakarta. Tidak ada lagi pasal kabar bohong, yang ada hanya delik menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, ITE. Pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE 19/2016 yang merupakan perubahan 11/2008 yang belum lama ini diubah lagi begitu. Konklusinya apa? Konklusinya tidak ada kabar bohong, berarti kabar ijazah palsu yang diedarkan oleh saudara Bambang Trimulyono itu benar. Dan buku yang ditulis oleh Bambang Trimulyono, Jokowi Undercover, yang menyatakan ijazah Jokowi itu palsu, berarti benar karena tidak dikualifikasi lagi menjadi kabar bohong. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi kedua, secara proses persidangan bahkan ada saksi ahli agama dari jaksa yang menyatakan siapa yang mendakwa harus membuktikan, dan posisi jaksa mendakwa menuduh Bambang Tri dan Gus Dur mengedarkan kabar bohong berupa ijazah palsu, maka jaksa punya kewajiban untuk membuktikan kabar benarnya. Kabar benarnya apa? Ijazah asli. Maka jaksa punya kewajiban untuk menghadirkan ijazah asli dalam persidangan. Dan ternyata fakta persidangan ini bukan omong-omong di luar, bukan gosip, tapi fakta persidangan membuktikan tidak ada ijazah asli yang dihadirkan. Konklusinya berarti tidak ada ijazah aslinya. Nah, sampai situ. Dan yang terakhir, putusan ini sudah dikuatkan oleh Mahkamah Agung sehingga sudah punya kekuatan inkrah. Karena itu proses yang bisa untuk memberikan ruang kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya hanya dua: proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang bergulir hari ini, proses politik di DPR. Dan karena itulah kami ingin mempercepat dengan proses di DPR agar juga ada kepentingan bagi saudara Joko Widodo untuk membela diri dan segera menunjukkan ijazah aslinya. Begitu Bang, dilanjut.
ini bundel-bundel hasil putusan pengadilan.